Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Ibnu Ramadan, NIM 1902034, dosen pengampu Novita Mary, Kahar, SPMkom. Mata kuliah Jaringan Saraf Tiruan. Baiklah, saya akan mempresentasikan tentang konsep awal jaringan saraf tiruan. Ada 7 hal yang akan saya jelaskan. Pertama, tentang definisi jaringan saraf tiruan. Jaringan saraf tiruan adalah salah satu representasi buatan dari otak manusia yang selalu mencoba untuk mensimulasikan proses pembelajaran pada otak manusia. 2. Istilah buatan biasanya digunakan karena jaringan saraf tiruan untuk diimplementasikan dengan menggunakan program komputer yang mampu menyelesaikan sejumlah atau beberapa proses perhitungan selama proses pembelajaran. Kedua, tentang sejarah jaringan saraf tiruan. Tahun 1940, para ilmuwan menemukan bahwa psikologi dari otak sama dengan mode pemrosesan yang dilakukan oleh peralatan komputer. Tahun 1943, M.C. Kurok dan Fitz merancang model formal yang pertama kali sebagai perhitungan dasar neuron. Tahun 1949, Hebb menyatakan bahwa informasi dapat disimpan dalam koneksi-koneksi dan mengusulkan adanya skema pembelajaran untuk memperbaiki koneksi-koneksi antar neuron tersebut. 1954, Faraday dan Crick men-setup model-model untuk relasi adaptif, stimulus, respon dalam jaringan random. 1954, Rosenblatt mengembangkan konsep dasar tentang perseptron untuk klasifikasi pola. 1960, Window dan Hope mengembangkan ADA-LINE, andalan untuk kendali adaptif dan kecocokan pola aturan pembelajaran Least-Mean Square atau LMS. 1974, Warbosch memperkenalkan algoritma backpropagation. 1975, Dieter dan Shaw menggambarkan jaringan saraf menggunakan model probabilistik. Tahun 1982, ada 3. 1. Kohonen mengembangkan metode pembelajaran jaringan yang tidak terawasi atau disebut unsupervised learning. 2. Glasbeck mengembangkan teori jaringan yang diinspirasi oleh perkembangan psikologi. 3. Hopfield mengembangkan jaringan saraf resuran yang bisa digunakan untuk menyimpan informasi dan optimasi. 1985, algoritma pembelajaran dengan menggunakan enbossment. 1987, Kusko mengembangkan jaringan adaptive bidirection associative memory atau disebut BAM. 1988 mulai dikembangkan fungsi radiasi basis. Ketiga, tentang arsitektur JST. Pertama, jaringan dengan lapisan tunggal atau single layered net. Jaringan lapisan tunggal hanya memiliki satu lapisan. Jaringan hanya menerima input. Jaringan dengan banyak lapisan multiplier net. Jaringan dengan banyak lapisan memiliki satu atau lebih lapisan yang terletak di antara lapisan input dan lapisan output. 2. Adapun lapisan bobot yang terletak antara dua lapisan yang bersebelahan. 3. Jaringan dengan banyak lapisan ini dapat menyelesaikan permasalahan yang lebih sulit daripada lapisan dengan lapisan tunggal. 4. Pada banyak kasus pembelajaran, pada jaringan dengan banyak lapisan ini lebih sukses dalam menyelesaikan masalah.
fungsi aktivasi. Hard limit mengkonversikan input dari suatu variabel yang bernilai kontinu ke suatu output biner. Threshold menggunakan nilai ambang atau fungsi Heaviside. Fungsi biforal hampir sama dengan fungsi under biner, hanya saja output yang dihasilkan berupa 1, 0 atau min 1. Proses pembelajaran jaringan saraf tiruan. Proses pembelajaran ini memiliki 3. Pertama, pembelajaran tarawasi. Menggunakan kumpulan input dan output-outputnya telah diketahui. Contohnya hype rule, perceptron, dan data rule. 2. Pembelajaran tak tarawasi. Mengorganisasi dirinya sendiri untuk membentuk vektor-vektor input serupa tanpa menggunakan data atau contoh pelatihan. Contohnya kompetitif, Hebbian, dan kohonen. Hybrid ialah 2 proses pembelajaran yang disatukan. Sebagian dari bobot ditentukan melalui pembelajaran tarawasi dan sebagai lainnya melalui pembelajaran tak tarawasi. Kelebihan dan kekurangan JST. Kelebihannya ialah bisa menyimpulkan pengetahuan walau tidak mempunyai kepastian, bisa melakukan general dan mengekstrak dari pola. Jaringan saraf tiruan bisa menimbulkan satu pola pengetahuan melewati batas belajar atau self-organizing. Mempunyai fault tolerance atau noise dianggap gangguan. Mampu memperhitungkan secara berurutan sehingga proses lebih cepat. Mempunyai kelebihan belajar melakukan suatu pekerjaan dasar data yang dikasih. Jaringan saraf tiruan bisa mendirikan organisasi sendiri dari informasi yang didapat saat belajar. Jaringan saraf tiruan bisa dilakukan secara berurutan, sehingga hardware yang merancang diproduksi sangat khusus supaya bisa mendapatkan keuntungan. Keterbatasan atau kekurangan jaringan saraf tiruan. Meskipun banyak aplikasi dapat dilakukan oleh jaringan saraf tiruan, namun ia memiliki beberapa keterbatasan umum. Keutamaan ialah ketidakakuratan hasil yang diperoleh, karena JST bekerja berdasarkan pola terbentuknya pada input. Contoh aplikasi dalam dunia nyata. Pertama, pengenalan pola atau pattern recognition. Untuk mengenali pola, list angka, huruf, suara, atau tanda tangan yang sudah sedikit berubah. Pengolahan sinyal JST atau mode Adelan dapat dipakai menentukan noise dalam saluran telepon. Peramalan untuk meramalkan apa yang akan terjadi di masa yang akan datang berdasarkan pola kejadian di masa lampau. Aerospace, autopilot pesawat terbang akurasi tinggi, simulasi jalur penerbangan, dan sistem pengendali pesawat. Otomotif, sistem pemandu otomatis, penganalisis aktivitas pengemudi yang biasanya digunakan untuk mobil. Perbankan, pembaca cek dan dokumentasi, evaluasi aplikasi kredit biasanya digunakan untuk bank. Pertahanan, pengendali senjata, penjajah target, diskriminasi objek biasanya digunakan untuk tentara yang digunakan untuk perang. Robotik, kontrol trajektori, robot perangkat, sistem penglihatan. Percakapan, pengenalan percakapan, klasifikasi umum, huruf, sintesis teks ke percakapan. Sekuritas, analis pasar, automatic bond lending, sistem pelaporan perdagangan saham. Sekian, terima kasih. Bila ada kata yang salah, mohon maaf.
bagi